Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya takut keluar ngambil wudhu apalagi misalnya tahajud. Boleh nggak saya berwudhunya di kamar aja dengan tayamum? Jawabannya nggak boleh. Jadi kalau teman-teman di rumah sendiri pengen sholat malam, takut ke kamar mandi, coba dilawan rasa takutnya untuk kemudian teman-teman bisa wudhu di kamar mandi. Tapi andai kata teman-teman dalam kondisi tidak aman ke kamar mandi, misalnya kamar mandinya di luar, maka boleh ambil air dan siapkan di rumahnya atau di dalam kamarnya secukupnya untuk berwudhu saja. Insya Allah usaha kita akan Allah balas kok dengan balasan kebaikan yang sepadan. Walaupun kita harus susah menyiapkan air di dalam kamar atau di dalam rumah kita kalau kita mau sholat malam. Karena tayamum itu hanya bisa dilakukan dalam kendaraan saat tidak ada air atau sakit yang tidak bisa menggunakan air. Jadi kalau karena takut aja atau sekedar sedikit kedinginan memang tidak bisa tayamum. Semoga bermanfaat ya. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bayar hutang orangnya udah meninggal. Gimana? Oke, pernah ya kita berhutang, lalu rupanya orangnya udah meninggal. Maka harus dibayar. Daripada bayar di akhirat, lebih baik bayar di dunia. Ya, karena kalau bayarnya di dunia kita pakai harta bisa dicari. Tapi kalau bayarnya di akhirat pakai amal, nggak ada lagi kesempatan cari amal di yaumil akhir. Maka caranya gimana? Caranya cari ahli warisnya. Nah, kalau ahli warisnya udah nggak ada juga di muka bumi ini, ya, artinya udah nggak ada sama sekali nih ahli warisnya. Maka teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Itu bisa. Ya, ingat hutang sekecil apapun mesti dibayar. Semoga Allah mudahkan kita membayar hutang, melunaskan hutang-hutang kita, dijauhkan dari kefakiran dan sudah mengerti ya cara bayar hutang untuk orang yang sudah meninggal. Follow akun ini, like, share, save video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Berkumur saat berpuasa, sunnah dan wajib, boleh atau tidak? Oke, berkumur saat berpuasa statusnya tidak sampai ke status haram. Jadi kalaupun teman-teman mau melakukannya itu dibolehkan atau gosok gigi selagi dipastikan tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau masuk walaupun sedikit maka batal. Kalau teman-teman mau lebih hati-hati, tidak berkumur, tidak gosok gigi sepanjang waktu puasa juga nggak masalah kok. Nah, sedangkan berkumur-kumur dalam wudhu itu kan hukumnya tidak rukun wudhu. So kalau teman-teman mampu untuk menutup katupnya lalu kemudian berkumur-kumur tidak ada problem. Tapi kalau teman-teman kemudian tidak hati-hati batal. Nah, saran saya gimana? Saran saya adalah teman-teman boleh tunda kumur-kumurnya sampai waktu teman-teman berbuka puasa. Kalaupun harus dilakukan tidak sampai ke tahap dosa dan haram, cuman hati-hati ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau maghribnya ambil wudhu belum batal sampai isya, harus ngambil wudhu lagi atau tidak? Oke, teman-teman, kalau wudhu itu bisa dipakai untuk beberapa kali sholat. Misalnya teman-teman wudhu maghrib lalu tidak batal menjelang isya, maka teman-teman tidak perlu lagi mengambil wudhu di waktu isya. Hal ini berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum ambil tayamum di waktu maghrib tidak batal sampai isya, maka teman-teman mesti tetap tayamum. Karena tayamum hanya bisa 1 kali sholat atau 1 kali ibadah. So kalau teman-teman wudhu 1 kali wudhu boleh berkali-kali sholat. Misalnya sekali wudhu, taubat, hajat, istikharah, tahajud, witir. Sekali wudhu bisa sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur.
Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini. Like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan saya selalu di sana. Semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Witir 3 rakaat 2 kali salam. Kemarin tadi kita udah belajar 3 rakaat 1 kali salam. Kita belajar sekarang 3 rakaat 2 kali salam. Caranya 2 dan 1. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ayat pendeknya bebas. Kalau 2 rakaat itu kayak sholat subuh aja. Kalau 1 rakaat iya 1, takbiratul ihram, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, tahiyat akhir. Udah gitu aja. Dan ingat, witir 3 rakaat 2 kali salam dilakukan sekaligus. Nggak boleh habis isya 2, tengah malam 1. Jangan. Langsung sekaligus. Bagaimana kalau cara witir 1 kali salam? Cek video aku sebelumnya. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat witir, duha, dan kemudian puasa yaumul bid. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Seperti pertanyaan ibu ini, begini caranya. Sholat witir kalau dilakukan 3 rakaat sekaligus tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi caranya begini. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi nggak sama kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib pakai tahiyat awal. Witir nggak pakai tahiyat awal. Itu yang perbedaan pertama. Yang kedua adalah maghrib rakaatnya 1 dan 2 ayat pendek. Ayat ketiga, rakaat ketiga nggak baca ayat pendek. Sementara witir 1, 2, dan 3 dianjurkan baca ayat pendek. Dan bebas aja ayat pendeknya. Di rakaat ketiga dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi bisa sholat witir dilakukan 3 rakaat 1 kali salam. Batasnya dari habis isya sampai azan subuh. Dan waktunya cuma boleh 1 kali dalam 1 malam. Witir tidak boleh dilakukan 2 kali. Semoga bermanfaat. Nela Luki di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.